Halo Menedos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Menedos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada mengintai di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu, dan kita berdoa semoga pandemi serta bala bencana yang ada, baik yang ada di India, Indonesia ataupun belahan dunia lainnya, segera berlalu dan kita segera bangkit. Baik Meredos sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Meredos mengenal salah satu tokoh yang begitu terkenal di India, terkhusus ya bagi para kaum Dalit yang ada di India, yaitu B.R. Ambedkar. Beliau ini adalah pemimpinnya kaum Dalit ataupun bapaknya kaum Dalit yang sampai saat ini masih terus dikenang perjalanan hidupnya, bahkan perjuangannya dalam membela hak-hak kaum Dalit yang ada di India. Meredos pasti penasaran bagaimana sih perjalanan kehidupan beliau ini ya, yang mana begitu menarik untuk kita kupas dan mungkin masih belum banyak yang tahu. Yuk ikuti video saya kali ini. Mungkin sebagian dari Meredos bertanya-tanya, Mas Agus, apa sih Dalit itu gitu ya? Atau mungkin ada yang sudah tahu gitu ya, apa Dalit itu, yang mana mungkin Meredos sudah tahu dari artikel-artikel ataupun mungkin dari beberapa video YouTube ya yang Meredos temukan. Dan kalau kita mengambil definisi dari Dalit itu sendiri Meredos ya, Dalit itu ya berasal dari kata Sanskerta yang berarti rusak ya ataupun terpencar ya. Jadi ini adalah sebutan untuk orang-orang yang termasuk dalam kasta terendah di India, yang mana dicirikan sebagai tak tersentuh ataupun untouchable ya dalam bahasa Inggris. Dan Dalit ini sebenarnya dikeluarkan dari sistem kasta di India. Kita mengetahui kasta di India tertinggi adalah Brahmana, diikuti oleh Ksatria, lalu Vaisya, lalu Sudra. Hanya ada 4 sebenarnya. Dan mereka berada Dalit ini di luar daripada itu. Namun ada juga yang menganggap bahwasannya Dalit ini sebagai kasta kelima ataupun kasta terendah terakhir Meredos, yang mana disebut dengan Pancama. Dan mereka yang berada di kasta Dalit Meredos sekarang kebanyakan mereka beraneka ragam ya, menganut agama selain Hindu, juga mereka terutama ya menganut agama Buddha, lalu Sikh ya, lalu Kristen, bahkan ada juga di Islam dan juga mungkin di kepercayaan lainnya. Dan kita tahu ya Dalit ini berada pada strata sosial terendah di India, sehingga berdasarkan laporan Biro Catatan Kejahatan Nasional yang ada di India pada tahun 2000 saja, itu melaporkan ada 25.455 kejahatan terhadap kelompok kasta Dalit ini selama 1 tahun. Sehingga memang kelompok ini menarik untuk bisa kita ketahui, terlebih jika Meredos menanyakan siapa sih pemimpinnya, siapa sih bapak dari kaum Dalit ini gitu ya, siapa sih yang mereka sangat tokohkan, ya tidak lain adalah yang ingin kita bahas ini, yaitu B.R. Ambedkar. Baik Meredos, kita akan coba mulai membahas perjalanan hidup dari tokoh ya terdepan, terkenal ya dari kasta Dalit ini. Dan dalam perjalanan hidupnya, Ambedkar ini lahir pada 14 April di tahun 1891 di kota dan juga termasuk camp militer yang bernama Mau ya, yang mana sekarang disebut dengan daerah Dr. Ambedkar Nagar di negara bagian Madhya Pradesh. Jadi Ambedkar ini adalah anak ke-14 dan terakhir dari Ramji Maloji Sakpal, yang mana bapaknya ini adalah seorang perwira militer berpangkat subedar, ataupun sekarang kalau tidak salah setara dengan kapten. Dan
Bhimabai Sakpal ya, Putri Laksman Murbatkar, yang mana ini adalah ibu dari Ambedkar itu sendiri. Kalau kita berbicara terkait nenek moyangnya Ambedkar itu sendiri ya, sebenarnya nenek moyangnya Ambedkar ini adalah telah lama ya bekerja untuk tentara British East India Company, yang mana ayahnya ini bertugas di British Indian Army di Camp Mao, Meredos. Jadi memang kehidupan dari Ambedkar ini adalah pada masa penjajahan Inggris di India. Meredos, sebagaimana yang saya sebutkan, Ambedkar ini adalah bapaknya kaum Dalit, tokohnya kaum Dalit, pemimpinnya kaum Dalit. Tentu ya, Ambedkar ini adalah berasal juga dari kasta Dalit ataupun kasta tak tersentuh, untouchable ya. Dan dia ya berasal dari marga kasta Mahar, Meredos, yang mana ini adalah sebuah kelompok yang dipandang pada saat itu oleh penjajah Inggris sebagai pegawai desa yang rendah, Meredos. Terlepas dari kasta rendahnya tersebut, ayahnya Ambedkar ini, Meredos, telah bersikeras gitu ya, bersikeras ya, karena bapaknya ini adalah seorang perwira angkatan darat di India. Beliau bersikeras ya bahwa putranya harus dididik gitu ya, harus dididik, harus disekolahkan ya, sehingga beliau sangat mengusahakan si Ambedkar ini diizinkan untuk hadir di sekolah. Nah, Meredos, cerita pun akhirnya dari sini mulai terasa begitu menyedihkan. Di awal-awal Ambedkar mulai bersekolah. Seperti apa ceritanya, Meredos? Yuk, terus ikuti video ini. Jadi ketika Ambedkar memulai ya, dia masuk ke sekolah, Meredos, dia mulai mengalami yang namanya diskriminasi sejak usia dini, yang mana dia gambarkan dengan jelas dalam tulisannya yang berjudul Waiting for Visa gitu ya, yang mana ditulis pada tahun 1936. Dalam tulisannya tersebut berbunyi seperti ini: saat di sekolah saya tahu bahwa anak-anak di kelas yang bisa disentuh ya, maksudnya touchable ataupun yang kasta-kasta tinggi ya, ketika mereka merasa haus ya, mereka bisa keluar dan minum air ya dari tap water ataupun air keran dan membukanya dan memuaskan dahaga mereka. Tetapi ya, posisi saya adalah terpisah. Maksudnya adalah sebagai kasta Dalit. Saya tidak bisa menyentuh ya keran air tersebut, dan hal tersebut ya, ataupun saya hanya bisa minum kecuali itu dibuka oleh orang yang bisa disentuh ataupun siswa yang berasal dari kasta lebih tinggi dari Dalit. Dan itu ya tidak mungkin bagi Ambedkar sendiri untuk memuaskan dahaganya. Nah, ini adalah sedikit cerita terkait diskriminasi yang dia temui ketika dia ingin minum air ketika dia sedang sekolah gitu, Meredos. Namun dari beberapa sumber, Meredos, saya menemukan ya beberapa perlakuan lain ya karena diskriminasi kasta. Jadi memang Ambedkar ini ya juga menghadapi, Meredos, sebagai kasta terendah ya, Dalit ya, di mana para guru-guru itu, gurunya di sekolah itu enggan berhubungan dengan anak-anak dari kasta Dalit. Selain itu juga ya, para guru ini kadang menolak untuk menilai hasil ujian mereka. Dan meskipun ya mereka berada di sekolah gitu ya, sekali lagi, Meredos ya, sedikit sekali perhatian yang diberikan oleh para guru-guru ya di sekolah tersebut, dan tentu saja bantuan-bantuan dari para guru di sekolah itu pun juga terbilang sangat minim. Dan dia ya, si Ambedkar dan saudara laki-lakinya itu harus membawa tas goni
ya, yang mana selain untuk membawa barang juga sebagai alas duduknya Merdos. Karena di dalam kelas memang dia tidak diperbolehkan untuk duduk di kursi, ya. Jadi hanya boleh duduk di atas karung goni yang dia bawa, dan itu pun karung goninya juga harus dia bawa pulang. Bahkan di beberapa sumber dia tidak diizinkan berada di dalam kelas, ya. Terkait Merdos, ya, cerita yang ada di tulisan dia tersebut terkait fasilitas air minum, ya. Jadi ketika mereka ingin minum air gitu, ya, harus ada seseorang yang dari kasta tinggi gitu, ya, menuangkan air dari ketinggian gitu, dari ketinggian, ya, karena si Ambedkar ini tidak diperbolehkan untuk menyentuh keran ataupun tempat air yang mana Merdos biasa digunakan oleh kasta yang lebih tinggi daripada dia. Jadi mungkin teman yang kasta tinggi itu mungkin meneteskan air, ya, dari kejauhan, Ambedkar mungkin dari bawah gitu untuk menerima airnya gitu, ya. Seperti itu Merdos, ya. Dan mereka pun kadang dikecualikan, ya, istilahnya tidak diajak gitu, ya, untuk bermain ataupun bercampur aduk dengan para siswa-siswa kasta yang lebih tinggi daripada dia, ya. Dan seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahkan guru pun tidak mau memeriksa buku catatannya. Kenapa Merdos, ya, dari kasta tinggi tidak mau menyentuh mereka? Karena sebagaimana pemahaman yang ada pada saat itu, dikhawatirkan kasta yang lebih tinggi dapat tercemar jikalau tersentuh dari para anak-anak dari kasta Dalit ataupun kasta yang tak tersentuh itu sendiri. Nah, dengan demikianlah Merdos ini menabur benih ketidakpuasan, ya, tentang sistem sosial yang ada di India dalam kehidupan Ambedkar itu sendiri Merdos. Baik Merdos sekalian, akhirnya Merdos, bapak dari Ambedkar ini yaitu Ramji Sakpal, ya, pensiun, ya, dari tugas militernya di tahun 1894, dan akhirnya keluarga Ambedkar pun pindah ke daerah Satara yang ada di Maharashtra 2 tahun kemudian. Dan tak lama setelah kepindahan mereka, ibu dari Ambedkar pun meninggal dunia, dan akhirnya Ambedkar, ya, dan saudara-saudarinya pun diasuh oleh bibi dari pihak ayah mereka, dan mereka hidup dalam keadaan sulit. Dan akhirnya pada tahun 1897, ya, keluarga Ambedkar tersebut, ya, pindah ke Mumbai, di mana Merdos, ya, pada saat itu Ambedkar adalah satu-satunya siswa Dalit yang bisa mendaftar ke sekolah menengah atas yang bernama Elphinstone, ya, Elphinstone, ya. Dan saudara laki-lakinya dan perempuannya pun juga tidak bisa lolos, hanya Ambedkar saja Merdos yang lolos ujian dan dapat melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, uniknya Merdos, kenapa Ambedkar ini bisa lolos masuk ke sekolah SMA yang notabene hanya kasta-kasta tinggi yang bisa bersekolah di situ? Ini karena jasa dari gurunya yang berkasta rendah. Jadi ceritanya yang berkasta tinggi, ya, mohon maaf, yang berkasta tinggi. Jadi sebenarnya begini kan, nama belakang aslinya Ambedkar ini adalah Sakpal, ya, Sakpal, yang mana ini sudah merujuk kepada kasta Dalit, ya, kasta terendah. Tetapi ayahnya mendaftarkan namanya dengan nama Ambadawekar di sekolahnya, yang berarti dia berasal dari desa Ambadawe di distrik Ratnagiri yang juga ada juga di Maharashtra Merdos. Dan pada saat itu gurunya yang berkasta Brahmana bernama Krishnaji Kesab Ambedkar mengubah nama keluarganya, ya, dari Ambadawekar menjadi nama keluarganya sendiri, yaitu Ambedkar dalam catatan sekolahnya, sehingga terangkatlah, ya, maksudnya terangkatlah gitu, ya, dari
kasta rendah namanya gitu ya, seakan-akan menjadi kasta tinggi Merdos. Walaupun sebenarnya dia tetap kasta rendah, tapi hanya namanya saja yang berubah agar tidak lain bisa mengecap ke pendidikan yang lebih tinggi Merdos. Dan akhirnya Merdos ya pada tahun tersebut dia bisa sekolah SMA gitu ya. Dan pada tahun 1906 itu dia Ambedkar berusia 15 tahun dan dia menikah Merdos pada umur tersebut dengan seorang gadis yang berusia 9 tahun bernama Ramabai ya. Karena memang pada saat itu, bahkan mungkin sekarang ya, adat istiadat pernikahan di India adalah arranged marriage, yaitu perjodohan yang mana dipilihkan ya oleh orang tua sendiri. Akhirnya Merdos Ambedkar pun selesai mengecap pendidikan di sekolah menengah atas. Dan dia pun akhirnya melanjutkan pendidikan S1-nya di University Bombay ataupun Universitas Bombay, yang mana dia menjadi seorang mahasiswa S1 ya di bidang ekonomi politik yang ada di University of Bombay Merdos. Dan di sana dia bertemu dengan Sayaji Rao III, yang mana ya Sayaji Rao III ini adalah Maharaja Merdos ataupun raja lah ya dari negara bagian Baroda. Nah, Maharaja ini beruntungnya Merdos adalah seorang yang mendukung gitu ya untuk reformasi sosial, termasuk reformasi dari segi meningkatkan derajat kaum Dalit ini, termasuk Merdos penghapusan dari kasta Dalit ini sendiri ataupun penghapusan para kelompok untouchable. Nah, konon Maharaja Baroda inilah Merdos yang juga ya mensponsori pendidikan ya bagi Ambedkar untuk bisa kuliah di luar negeri ya, yang mana nanti akan saya ceritakan. Di antaranya nanti dia akan kuliah di Columbia University di New York dan juga London School of Economics ya, termasuk untuk gelar masternya dan juga PhD-nya Merdos. Oke, saya akan lanjutkan lagi nih cerita dia di S1-nya Merdos. Jadi pada tahun 1907 ia lulus ujian matrikulasi dan akhirnya dia masuk ke Elphinstone College, yang mana ini berafiliasi dengan Universitas Bombay. Dan konon Merdos, dia ini adalah orang pertama dari kasta Mahar Merdos, kasta Dalitnya itu ya, yang marganya Mahar, yang bisa masuk ke ya sekolah ataupun universitas ini Merdos ya. Jadi ketika dia lulus, cerita unik nih ya, ketika dia lulus ya ujian standar keempat bahasa Inggris, orang-orang di komunitasnya ini ya, komunitas Mahar Dalitnya ini Merdos merayakan ya, karena mereka menganggap ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang komunitas Dalit ya, yang mana ini sulit ya dibandingkan ya posisinya kalau dibandingkan dengan kasta yang lebih tinggi. Kalau kasta yang lebih tinggi tentu ya ekonominya bagus, makannya bagus, fasilitas belajarnya bagus gitu ya, sedangkan Dalit kan dalam keadaan miskin, untuk belajar pun sulit gitu, sehingga ini dianggap menjadi sebuah prestasi yang luar biasa bagi kasta Dalit Merdos. Dan akhirnya dibuatlah sebuah upacara publik ya untuk merayakan kesuksesannya di tengah komunitas Dalit. Dan pada kesempatan itulah dia diberi juga biografi Buddha oleh Dada Keluskar, yang mana ini adalah penulis dan juga seorang teman dari keluarganya itu sendiri, yang mana nanti ini kita akan ceritakan lagi berkaitan dengan Buddha. Lalu akhirnya Merdos pada tahun 1912 ya, Ambedkar ini berhasil memperoleh gelar di bidang ekonomi dan juga politik di Universitas Mumbai, dan akhirnya dia bekerja di pemerintah negara bagian Baroda. Baik Merdos, setelah melanjutkan S1 Merdos dan mungkin ya sempat bekerja, akhirnya Merdos Ambedkar melanjutkan untuk studi di Columbia University yang ada di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1913 Merdos, di usia 22 tahun Ambedkar pindah ke Amerika Serikat dan dia mendapatkan beasiswa ya dari Raja Baroda ataupun negara bagian Baroda sebesar 1.150 sterling
pound sterling pada setiap bulan ya selama 3 tahun Merdos ya, yang mana ini tadi diberikan oleh Sayajirao Gikwat III ya, yang mana ini Raja Baroda, yang mana ini dirancang untuk memberikan kesempatan untuk pendidikan S2 ataupun pasca sarjana ya bagi kaum Dalit di Columbia University yang ada di New York. Luar biasa ya Merdosnya di zaman itu ya. Jadi setelah tiba di sana, dia tinggal di kamar-kamar di Livingston Hall, dan dia lulus ya ujian MA-nya pada bulan Juni di 1915 ya untuk jurusan ekonomi, dan juga di mata pelajaran sosiologi, sejarah, filsafat, dan juga antropologi ya, dan juga bahkan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan pada saat itu Merdos dia mempresentasikan tesisnya tentang perdagangan India kuno, yang mana pemikirannya ini dipengaruhi oleh John Dewey dan dalam karyanya tentang demokrasi. Lalu Merdos ya, Ambedkar pada tahun 1916 menyelesaikan tesis keduanya terkait dividen nasional India, yang mana ini terkait studi historis dan juga analitik ya untuk S2-nya. Dan pada 9 Mei dia mempresentasikan ya makalah kasta di India, yang mana ini diselenggarakan oleh antropolog Alexander Golden Weiser Merdos. Inilah cerita terkait S2-nya gitu ya dari Ambedkar itu sendiri. Dan akhirnya Merdos ya, Ambedkar pun ya kembali menyambung asanya untuk melanjutkan S3 Merdos di London School of Economics. Jadi pada bulan Oktober di tahun 1916 Merdos dia mendaftar untuk kursus bar di Green Inn ya, di mana dia mulai mengerjakan ya tesis doktoralnya di London School of Economics ya. Dan pada tahun 1917 di bulan Juni Merdos ia kembali ke India karena Merdos beasiswa dari pemerintah negara bagian Baroda berakhir. Dan pada saat itu konon ya, ketika dia kembali ya, buku-bukunya itu yang dia miliki selama studi itu dia kirim dengan kapal-kapal yang berbeda. Dan konon ya salah satu kapalnya itu ditembak dengan torpedo ya oleh kapal selam dari Jerman ya, yang mana ini tentunya membuat dia sedih ya. Dan dia akhirnya dapat kembali lagi ke London Merdos ketika dia menyerahkan tesisnya dalam waktu 4 tahun. Nah Merdos, selain itu Merdos, Ambedkar ini pada tahun 1923 dia juga menyelesaikan doktoralnya di bidang ekonomi dari University of London, lalu diikuti oleh doktoral ketiga dan keempatnya di LLD Columbia 1952, dan juga di LITT ya Osmania pada tahun 1953, yang mana ini dianugerahi sebagai honoris causa. Nah Merdos ya, setelah lama menuntut ilmu Merdos ya sempat ya jadi Ambedkar ini bekerja sebagai profesor ya, pastinya sebagai dosen di tahun 1918 sampai tahun 1920 ya di Sydenham College of Commerce and Economy di Bombay University Merdos ya. Jadi pada saat itu ya, ketika dia menjadi dosen Merdos, ada kejadian yang kurang mengenakan, yaitu ketika dia kembali ingin meminum air minum Merdos ya, yang mana tersedia untuk publik yang ada di universitas itu. Ketika dia ingin meminum ya air minum yang disediakan untuk publik ya, untuk semua orang yang ada di universitas itu, dosen-dosen lain yang kastanya lebih tinggi kurang menerima apa yang dilakukan oleh Ambedkar ini. Dan konon Merdos, kejadian inilah yang akhirnya memulai Ambedkar untuk mengkampanyekan dengan sungguh-sungguh hak-hak kaum Dalit yang dia anggap tertindas yang ada di India. Penasaran Merdos bagaimana perjuangan dari Ambedkar ya setelah dia mengalami situasi ataupun perlakuan seperti ini? Yuk ikuti video saya selanjutnya di bagian kedua nanti.